sebenarnya soal keluarangi atau lebih kita ke soal yang masuk dalam ini ada ini. Maka kita berlanjut pada keluarangi dengan tema Tuhan adalah terang. Tuhan adalah terang. Kita tahu kepada Al-Fatihah 20 ayat 5 ayat yang kelima. Al-Fatihah 20 ayat yang kelima. Maka pada sebuah Israel, pada menggunakan rahmatan bahi hagalu, minihagai dikira suaya walangi, bahasa lama ira irugi zilai. Yang tadi pusat ini merupakan sukacita apa saudara bahwa awal gereja Tuhan akan menjadi raja yang paling muslim dan malam tidak ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu makanya kan ke Paulus itu. Ya, istilah itu makanya. Bagaimana pun mengawal lewat. Nah, yang kita minta mengawal lewat ini, itulah tak ingat alam omega. Akhir daripada kehidupan manusia. Ini dewata bapak, kakek, dari usaha itu merupakan lalu-lalu di omega, akhir daripada kehidupan, ya omega akhir daripada dunia. Kemudian dia menuju sila itu, ya makanya lawang yang pada betul sila itu kekekalan. Makanya semua patut kata bahwa omega. Jadi manusia, nanti yang tadi itu sesuatu balik batu dana, mereka akan menunggu kekekalan, melalui sila itu tidak. Sebenarnya kita sama di babu midana sebagai mati nasana, sebenarnya melalui sila itu dana. Sekali mati yang dari pusat melalui sila itu, niha awi melalui sila itu. Kadang-kadang dana jadi kita. Dan kita ingat bahwa sila itu adalah sebuah buat sila itu ini yang harus ditunggu oleh setiap pribadi manusia. Yang pertama, sila itu memandu bayi Yerusalem baru masuk. Dan yang kedua, sila itu memandu bakal itu neraka sila mati-mati. Jadi dua dihadapkan puna niha baik orang yang sudah mati, baik orang yang masih hidup. Dan yang memakai matahari pusat, no itu takut Yesus biasa ini. Dan dia tidak bisa berubah. Ya, tapi dia saudi masih dua pilihan. Kita dihadapkan pilihan oleh Tuhan. Jadi yang matahari pusat mengalami bahwa pribadi masing-masing itu dipilihnya tentang sebuah Tuhan. Ya. Itu di Filipina sebuah Tuhan. Mungkin kadang-kadang niat namanya orang boleh bahasa-bahasa dikit-dikit, susangan, ya. Sebenarnya itu dari itu sebetulnya sebenarnya kalau ya kita pikirkan ke sana, bagaimana hidup saya? Apakah menuju kekekalan di surga atau menuju kekekalan di neraka? Ini persoalan hidup. Dan persoalan yang tadi besar, letulah ijawabnya dunia dana. Letulah ijawabnya segala-galanya atau uang apa saja yang ada di bumi ini. Tapi semula mau jawab kekekalan itu adalah firman. Hanya firman Tuhan sampai jawaban bahwa awis samusanita. Ya. Nah, masih dihadapi kekekalan bazuhudo, dia harus mencari jawaban pada firman. Tadi jawaban yang luar biasa. Makanya kita menjawab dalam firman semua kekekalan ini.
Padahal pada di surga yang makanya sebenarnya diceritakan dia adalah kekekalan di surga sana. Fa'awis ra'aitu bazuluhu atau sira'aitu bazuluhu ada. Apa yang terjadi bazuluhu dan dia? Kailan. Pertama, dan malam tidak ada lagi di sana. Tidak ada lagi malam. Bazuluhu dan dia sudah tersimpungi saya. Kemudian, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari dalam musim listrik dan yang menggunakan saya. Luo dan kali sedang menggunakan saya. Kenapa? Karena semuanya ini Fadul, Bawa, Luo, Devi yang tadi semua bintang-bintang itu hanya launa ia babumi dan teuna ia balangin dana ya di cakrawala bagi sultan teuna fit benda-benda bercahaya dalam suguna manusia suguna bani. Tapi dan dia kalau ini sudah lenyap semua kalau itu di omeganya maka lenyap dia rugi afiliatannya. Kemudian kita memasuki area baru, daerah baru. Ya. Nah, mungkin ke bandara yang tadi sedania lebih guna luo, lebih guna bawa, lebih guna badu lampu. Karena ihakai diira haga gali tenaga. Kita lihat di surga dulu. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini merupakan sukacita begitu meluap dalam kehidupan kita. Makanya semesta nikmat dia mempertaruhkan segala-galanya untuk mencari firman Tuhan. Dia mempertaruhkan kekuatannya untuk mencari firman Tuhan. Maka uangnya dia pertaruhkan di bumi dan terus. Ya, itulah pendukung kita. Uang itu bisa mendukung kita untuk menjadi raja di sana. Manusia dari Devenia mendukung dia untuk masuk neraka. Hanya dua yang paling besar. Uang itu dipergunakan dari bumi dana. Nah unik nanihan dari besar dia mempergunakan kekayaannya, dia mempergunakan tenaganya, kesehatannya untuk mencari Yesus, mencari firman di dalam dirinya, maka dia mempertaruhkan semuanya menuju kerajaan Allah. Tapi nani agoi dia mempertaruhkan semua kekayaannya untuk kejahatan di bumi dana, dia memasuki kehidupan kekal di neraka. Jadi apa yang dilakukan? Jadi nanti ini bagi-bagi itu apa yang terjadi di bumi. Itu orang kaya. Kalau orang miskin, kemiskinan juga dipertaruhkan kemiskinan dia untuk mencari Yesus akan dia masuk surga. Ini harus dipertaruhkan kemiskinan dia untuk mencari neraka, melawan kejahatan dia masuk neraka. Mulai selalu mana hidup di neraka. Kemudian yang si kayu tanah hidup di neraka ada masalah. Tapi kita pikir siapa yang mabuk itu? Siapa yang ekstasi itu? Siapa yang narkoba itu anak muda? Bukan orang, kebanyakan orang miskin, bukan orang kaya. Ya, yang mabuk di jalan itu ya orang miskin. Ya, malah wajib usia Allah. Tapi kita hal ini karena kita akan menuju kekekalan itu. Ya, jadi pada yang mau begitu. Lebih guna firman harga saya. Kenapa? Karena Tuhan Allah akan menerangi mereka. Makanya tema kita tadi, ya Tuhan Allah, Tuhan adalah terang. Dia terang. Dia bagaikan matahari. Dia menerangi manusia. Dia menerangi surga itu. Ya, lama. Makanya Yesus yang matahari kursi mani. Ya ami haga maniha bangunin. Kamulah terang dunia ini. Ya, kenapa Yesus mengajukan tentang terang itu? Karena Allah Bapaknya, kalau Yesus itu adalah terang.
dan semua pengikutnya harus menjadi terang. Jadi ini pergumulan kita, perjuangan kita, ya. Dapat meneruskan Tuhan Allah menjadi penerang di kota Yerusalem baru, itu penerang, dia penerang. Jadi tengah saya dulu, tengah saya padu pada rumah kedawan. Ya, makanya lihat si ibadah yang bertelevisi, kalau malam minggu dia harus lolos daripada kutu. Sebab kalau ada kutu di dalam diri manusia itu, dia tidak mampu berada di tempat itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ada waktu, ada lawan. Disanggup dihadapi ada. Dia tersiksa kalau dia berada di sana. Orang yang telah masih di dalam dirinya ada kutukan. Sobat ini. Dan ini yang kita usahakan teman-teman dalam hidup. Ya. Yang kata bagi ayat-ayat dari Al-Sara, air sungai dari Allah itu merupakan firman Tuhan. Kemudian buah pohon kehidupan yang akan dimakan itulah tubuh Kristus perjamuan kudus, ya. Dan kemudian dia lepas daripada kutukan. Nano ibadah di dalam setelah robalani, no yang kali sebuah famorifi, dan dia akan lulus, dia akan tertebus daripada kutukan itu, dan kemudian dia bisa masuk ke dalam kota Allah. Ini dapat menerang, ya. Tuhan Allah menjadi penerang di kota Yerusalem. Baru dia akan masuk ke sana. Ya. Nah, dalam udara sekaligus seorang hamba Tuhan. Apabila kutukan itu masih ada dalam diri saya, maka saya tidak bisa masuk ke sana. Namun sanggup menghadap utama terangnya Tuhan. Ya, kata lagi mana itu mi oleh Yesus bahiri dan Yohanes datang. Pasura Lukas pasuk 11 pasuk itu. Petero Yakobus Yohanes. Bagi kita sudah bahiri awak, mi berubah Yesus menjadi terangnya. Baru dia berwaga bahwa dia semuanya hagalu tidak difahami terjatuh dan mampu di dalam badan. Mudah tuhan emosi dan dia. Orang yang sudah dimuliakan, mereka juga percaya sama seperti Yesus. Hanya ada Petero Yakobus mampu di tanah sebelum mereka menerima kemuliaan. Mereka berada di dalam tubuh jasmani yang biasa. Sehingga mereka tidak bisa berdiri. Jadi ini yang diperjuangkan oleh Yesus bagi manusia bagi bumi. Enak lihat mampu masuk ke dalam kota itu. Yang berikutnya, gereja Tuhan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya ini. Ini akan difusen di hidayah utama bagaimana saya nanti ke sana menjadi seorang raja. Nama pemindahan yaitu letih dan di jabatan, letih dalam panua, letih dalam tali pusat, letih dalam pemerintah di mana-mana lagi tidak, ya, yang dipusing, ya. Nah yang kedua pada uge bawa ngilifi, no tema nidane saudara garomari romalangi, no tema buat game favorit saudara botu keriso, maka kamu diangkat menjadi raja nanti di sana. Kita sekarang sedang dididik untuk menjadi seorang raja. Firman Tuhan mendidik kita untuk menjadi seorang raja. Ya. Dan yang tadi pekerjaan Anda selama masih suita bangun mida anak. Ya, kita baca dulu lagi catat pada bawah. Tolong baca ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9.
1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, katakan sih, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita menjadi raja. Imam itu yang tadi itu seimam, jadi pemuja, pemuji, penyembah. Jadi kita memiliki 2 jabatan di sana, jabatan imam dan jabatan raja. Ya, ini yang disediakan oleh Tuhan bagi gerejanya, bagi mempelainya. Jadi dia seorang imam yang menyembah kepada Allah siang, berarti siang malam, terus menerus. Dia menyembah kepada Allah terus menerus. Kenapa? Dia sudah masuk ke dalam hidup kekal. Ya, dan dia dulu sebagai seorang raja di sana. Dan inilah jabatan Mimelobalani Heda, yaitu Osali di Amonia gerejanya. Imam meraih raja ini dengan tanpa Nayadanas di kepresidenan, meraih sama presiden dari yang itu setika apa. Kita tahu lalu kita pemilu atau bagi yang calon presiden bagi itu dalam semuanya dipertaruhkan. Semua, ya, lepas kekenian definia bahwa yang dikabulkan, tenaganya, semuanya diberhalakan mencapai kemenangan di sana, sampai dia bisa menang menjadi seorang presiden. Langsung dibecalon, ada asal-asalan dulu, pokoknya musuh di, ya, apa itu? Kalau dia tidak bertarung, ya. Kemudian dari musim itu menjadi raja lagi, ya, sebagai raja di kota Yerusalem baru, tinggal gampang, ya, harus dia baiknya sebagai anak muda, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, kamu harus bertaruh. Kita bertaruh untuk menang menjadi raja. Pertaruhkan segalanya dalam hidup. Pertaruhkan kekuatanmu untuk merebut kerajaan Allah itu. Jadi diperebutkan yang tadi usah. Manusia harus memperebutkan, ya, kerajaan ini, memperebutkan raja itu. Seluruh manusia di bumi, bukan hanya ya ikaba gereja dana, seluruh dunia yang tadi usah, mereka memperebutkan, ya, rebut menjadi raja dan anak. Jadi raja-raja lain tadi itu bukan asal musuh. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam kota Yerusalem baru, dia adalah seorang raja. Ya, nah, ya itu masuk pada dunia kita raja semua di sana. Bukan manusia biasa. 2 jabatan kita tadi baca ke 1 Petrus tadi, seorang imam dan dia seorang raja. Satu lagi ayat yang membaca Lukas pasal 16 ayat 16, bahwa ini harus diperebutkan. Lukas 16 ayat 16. Ya, baca 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, Ya. dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang mengejahinya berebut memasukinya. Ya. Mulai dari zaman Yohanes
kerajaan Allah dari hari Musa digagahi dan direbut. Kenapa manusia berebut ini? Karena mereka tahu bahwa kalau mereka menang, mereka menjadi raja di sana. Bukan main-main. Dan tengok 50 yang kali kesini, ini kebenaran. Ya, tapi ini akhir esok. Apa yang direbutnya? Ada di padaninya baru dihanu. Kau mana di tanah siha, salito sisamente pasal. Diira bahwa tanah di padaninya hangus. Karena cuma maju di jabatan, maju di apa saja. Dia merebut itu habis-habisan. Dia mengeluarkan semua tenaganya. Dia berhalalkan segala cara untuk merebutkan dunia langit dari Kristen. Dia bilang bahwa satu kali waktu makan hilang, hangus, tidak ada bekasnya pun. Ya, tapi masih mau kedang. Kalau mau rubah langit tadi dicoba, igugat denda. Lebih kita menuju akhir tahun. Hari ini kita berada mengingat hari Silaik. Mari kita perebutkan bangsa Silaik dan coba gagahi dia, coba rebut dia sampai menjadi milikmu, menjadi oketang bahwa Silaik. Nah, kita mulai dulu dari Tuhan Allah menjadi penerang bagi kota Yerusalem Barat. Baca Yesaya 60 ayat 19-21. Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan alammu akan menjadi keagungan. 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang ditanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan. Dan dari pusat kita, nasuita bapak Silaik na terakhir dana, yang kita bagaikan manusia dicangkok. Kita cangkokan. Saya baca dari tapi kita ini apa? Cangkokan. Dicangkok dan lah kali raya bak kita itu sering memakai tas dan sekolah gereja, buat kerja itu pun cangkok apa itu yang berwarna-warni. Tapi juga sekali kalau kalian pertama, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Dan jelas yang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan alam akan menjadi keagunganmu. Jadi Allah itu menjadi terang abadi. Ingat ya Bapak Ibu, semua yang ada di bumi ini tidak pernah abadi. Fifu hadiri subagidana, bagidana adene le anara le abadi. Ya, kau musuh dede le abadi. Mungkin mau pakai musuh dede, tiba-tiba Tuhan telepon mau banyak kata, dia ngomong masih banyak. Kau musuh dede mau bikin juga. Ya dalam musuh dede, Tuhan telepon berkera supaya si manis dulu. Kau musuh. Jadi inilah kau musuh dede bangun kita. Pabudo dede kita pabudo dengan tiba-tiba Tuhan ini bawa musuh dede dah. Ahilah bawa musuh. Bila bangun dede balik bawa musuh. Jadi begitulah bangun kita. Makanya kau yakin kepala ulang. Dua kau bina yang lagi kif itu. Jadi terus macam-macam bangun kita. Jadi bumi dan dari pusat tidak abadi. Itu tidak abadi adalah Allah. Makanya ayat dan ucapan dari pusat bahwa Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu,
Itulah keagungan kita, Allah kita. Ya, jadi sehingga ya kita menjadi agung, ya, agunglah kehidupan ini. Ini Tuhan Allah menjadi penerang abadi bagi kita. Yang kedua, tidak ada lagi perkampungan. Di sana tidak ada perkampungan lagi dalam saya. Apa pembina sebuah hati sebenarnya maka dalam suatu kita siapa satu aku gegera. Ya dana aku gegera siapa satu sebuah musuh. Ya, itu di bumi. Ya, ini hukum di bumi dan hukum bumi dan tidak bisa dilawan oleh setiap orang tentang masalah dana, tentang perkampungan ini. Orang yang ada di muka bumi dana atau di cakrawala dana, di planet dana, di mana saja planet dia berada, atau dia berada di bintang-bintang sana, hukum yang ada adalah perkampungan. Kenapa? Karena lo terkutuk semuanya. Makanya kalau kita dari Yesus, pada di pada itu balik Pak udah keluar lagi sudah hukum. Atau nih akhir isu lagi. Anak bimbing lo balik kalau sekarang sudah ada udah lo balik. Lagi gila naik kalau dapur kan ada itu ada udah. Kau naik sudah hukum. Hukum dunia, hukum yang ada di bumi dan kali Yesus. Ya harus kesadar dan. Kufaizokan, ke Yesus benar hukum dalam tu. Ke kafir kan hukum dalam tu. Pemaleo kalau ke Yesus kan nanti kamu buat putar guna. Itu sudah hukumnya. Tidak mengelak kita. Manusia tidak bisa mengelak tentang Adam. Dia harus menerima karena dia berada di muka bumi yang terkutuk ini. Tapi Daniel yang kali sedang kita bumi baru. Alinaga di hukum gak selesai. Apa yang ada yaitu Allah sebagai penerang, sukacita, tidak ada lagi perkampungan, tidak ada lagi perkampungan di sana, hilang. Di bumi ini ada perkampungan. Coba suatu bandingan, Bapak Binatang pernah alami itu, pernah alami masalah. Coba tengah-tengah roh dunia, apa yang diceritakan yang masalah. Maka pendeta nak bajui diceritakan masalahnya bahwa karena itulah hukumnya dan hukumnya harus diterima sama saya. Maka dan waktu dari terus karena masalah anak perkampungan ini dari Yesus Kristus, begitu Yesus apapun yang terjadi tetap pertahankan bahwa mati. Ada betul? Dia sudah mati, gunanya. Niasa mati, guna satu. Dibayar dia sudah hukumnya. Jadi perkampungan dana kita menerima, kita menjalani semasa kita bumi dana. Dia harus menerima, dia harus menjalani masalah-masalah perkampungan dana. Dan kemudian dalam kita dan yang bapak yang menilai adalah lehadesa. Ada di sopan sudah sila memalama. Yang ketiga, kita dicangkok pada batang yang hidup yaitu Yesus. Dia dicangkok. Lafalima. Yang kenapa tadi kusel bekas cangkokan Yesus Kristus. Ya. Dan kita terangkan tentang cangkokan tadi. Kita baca dalam Mazmur 27 ayat 1. Ini tentang Allah adalah terang. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya. Ini Daud. Tuhan adalah terangku. Ya. Tuhan itu adalah terang. Jadi terang itu menerangi hati kita.
kita, terang daripada Tuhan itu menerangi hati kita, dan kita menjadi terang di bumi ini. Makanya Yesus berkata, kamulah terang di bumi ini, kamulah garam di bumi ini. Kalau nani akhirnya sama tidak ada bumi daya terus. Saya katanya itu nana masa antikris, setelah kiamat Roma, yang sama mufan badan semati yang memulai dana, dia ditempatkan kepada belantara, tadi terang saja. Karena itu dia membawa bulan, dia membawa matahari, dia membawa bintang di situ. Oh, ini yang bawa pada belantara, dan kemudian tadi apa yang terjadi di bumi kegelap. Makanya bahwa bumi bagi negara kejahatan begitu luar biasa, ya begitu hebat kejahatan. Di Alkitab pada Matius pasal 22 le arai simane yo tarai bertadano irui gafuriata bidang ini. Le pernah terjadi kejahatan. Kenapa? Karena di bumi le ada. Ya dari kali semasa le diugi masa dalam Alkitab mencatat kita Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Itulah yang menyelamatkan kita. Terang Tuhan menyelamatkan kita. Ya, kalau ada terang Tuhan, siapa yang menyelamatkan kita? Makanya dari zaman yang kita mengenal bahwa bumi yang penuh dengan kesukaran. Itu terang Tuhan dan agar memerangi adalah zaman yang itu bahwa bumi yang terus. Ada haga lagi ada dalam firman. Haga balalagu dan romanimu. Fadu penagaki dan romanimu. Haga balalagu. Ini yang benar. Bahwa dunia yang penuh dengan perkabungan. Dunia ini penuh dengan perkabungan. Maka yang menolong kita adalah terang daripada Allah. Makanya Daud berkata, keselamatanku terangmu adalah keselamatanku, dan kepada siapakah aku harus takut? Ya, ketakutan yang akan Kristen inilah yang menghantui manusia bangun hidup. Masalah ketakutan sangat bekas sekali, Pak. Nah, sama seperti puniha babu Yesus mana yang berkali Kristen, dia takut. Bagi nanti mengadria dua gerak. Vetero, mi amado vetero. Ya Allah akan bersifat saya sangat takut. Kenapa? Karena dia berada dalam tubuh manusia. Ya, dari ketakutan yang dari bisa dihantui manusia. Dan siapakah yang menolong kita dalam ketakutan ini? Adalah terang Allah. Hagar lupa. Jadi makanya Daud di mana? Ya. Dan kepada siapakah aku harus takut? Yang memberikan ketakutan itu adalah kegelapan. Oh gemi-gemi, menurut kegelapan. Dia batak membanding. Tapi mati, tak tidak punya uang, tak bisa tak banyak sekali ketakutan. Macam-macam. Itu buka bawa ini. Tapi kalau terang Allah masuk ke dalam diri manusia itu, dia katakan siapakah yang saya takuti? Kedua, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, jadi dengan terus kekuatan dan bawi asuh bumi yang penuh dengan duka ini, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan kesakitan, penderitaan, yang menolong kita adalah Hagar Lobalani. Kemudian Samuel Yakuge, Samuel Yakuge Baguni dan anak Hagar Lobalani. Tidak ada yang menolong selain daripada terang Allah. Di luar terang Lobalani, sologi kebedah fa'at. Sampai di kebedah masalah.
gogohe hagar walangi adalah bawa aurina, pegang dia. Sehingga kamu tidak perlu takut karena di dalam dirimu ada, di tanganmu ada terang. Ilah mufani, ilah boleh berdaun nasuko. Kenapa di tangan kita ada terang? Apa itu terang? Dari firman. Karoma di walangi. Itulah terangnya Allah yang tinggal di bumi ini. Makanya niha sisu karoma di walangi adalah ya ia menjadi harga bagi dan kamu adalah terang dunia. Lihat harga ini jitifasunya kita. Ya. Berikutnya Tuhan yang merupakan perlindungan abadi bagi gereja. Bagaimana cara Tuhan melindungi kita di bumi dan ini? Dia melindungi kita melalui terangnya. Dilindungi kita bahagiannya. Jadi bu ini pelindung lo walangi sebenarnya mudah yang kesamati lakukan. Tapi hanya saja niha iheta ia baru perlindungan. Benteng, bikin orang sepada muriawa benteng. Ya, benar. Tuhan adalah benteng hidupku. Nama perang yang menjadi pusat lepas itu benteng. Dan ini ada buker. Ya, baru danun, baru hidup. Labi ia baca betul yang kuat dan umur yang buker dan risus itu sehingga selamat dia sesuatu apa. Ya. Jadi inilah benteng kita. Benteng kita yang tadi itu pelindung kita adalah firman yang sudah ada di bumi dan bersiap keluar lagi benteng dalam yang lain. Tinggal kita masuk ke dalam. Tuhan sudah menyediakan. Bunker itu sudah disiapkan kepada seluruh umat manusia ini. Enak berguna kita nuklir atau rudal daripada iblis di Efesus pasal 6 terus. Ya, pengembangan advokat so adit. Jadi kita dilindungi ya, makanya di sini tadi Tuhan yang merupakan perlindungan abadi bagi gereja. Musuh utama gereja itu adalah iblis. Dia menembak kita. Ya coba kita baca dulu ini saya. Mazmur pasal 10. Supaya kita bisa lolos daripada tembakan dana. Ya, Mazmur pasal 10. Mazmur 10 ayat 8, 9. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah, matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam koin. Iya. Siapa yang dia tembak? Siapa yang dia bunuh? Orang yang lemah. Ulang baca ayat 8 tadi. Ia duduk menghadap di gubuk-gubuk, Ya. di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ya, matanya mengintip orang yang lemah. Lemah apa ini? Lemah iman. Lemah mati. Lemah berdoa. Lemah membaca firman. Lemah menyembah. Lemah beribadah. Ya, ini tadi pusat tembakan daripada iblis. Dia menembak orang ini dan dia bunuh. Memang orang ini tidak berdosa. Hanya karena dia punya firman, dia sudah mengaku dosanya, tapi dia lemah. Ya. Jadi iblis itu dia mencari orang yang lemah. Makanya dikatakan di sini musuh utama gereja Tuhan adalah iblis. Jadi makanya gereja dia harus memperkokoh dirinya, jangan lengah. Dan namanya pemain televisi gereja Tuhan itu bagaikan berada di arena peperangan.
Ya, kita berada di arena peperangan. Nama Indonesia sedang perang di Papua dan saya terusir. Ya, tentara-tentara dikirim pada Allah tidak boleh dengar. Lembur, tidak bebas yang tadi itu melakukan semuanya, tidak lehadai berfoya-foya ira. Bila mana benar lafana dan lafana adalah hubungnya adalah hubung. Makanya mereka harus siaga satu, istilahnya bahoda, siaga satu. Gereja Tuhan ini, dia harus siaga satu bagi dana. Karena gafut kadang yang bagi nama fetero, bule zimo si dudu dialui hani. Jadi maka tahu kita siaga satu, jangan lengah. Apabila kamu lengah, ya habiskan kita. Kita kalah dan kita tidak sanggup masuk ke dalam kota Yerusalem. Ya, berikutnya ini cakokan, dicakok. Ini kita terang. Ya, perkabungan perkabungan. Jadi di bumi ini manusia harus menghadapi perkabungan itu. Jadi bayi lagi karena masalah. Tidak, jangan. So kamu lihat itu dah. Ya kamu lihat itu kau lihat itu ada semua malam. Kalau aku bayi itu terbuka. Nanti aku lihat itu bayi terbuka. Itu cuma mana kamu lihat itu. Tidak. Ini kamu lihat itu. Coba apa yang dia si lebih gereja dia si lembaga. So kamu lihat itu. Kalau kamu lihat itu mah dia tak. Ya kan? So ketika dia sama kembali ke saya dong kepala. So kamu lihat itu tapi dia Yesus. Kenapa ada terang? Ya, ini namanya perkabungan. Yang ketiga, cangkokan. Ya, Roma 11 ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Dicangkok, jadi batang tetaba potong. Nah, pemanya dana batang atau bunga kertas. Ya. Jadi saudara dia yang orang tambah tahu dengan yang benar. Bila ada bunga kertas nama warna soyo ini ada warna satu sih lagi. Apalagi betul. Ya. Kemudian tubuh dan dia bunga dana tengah warna soyo di tubuh warna satu sih. Iowe warnanya drandasa ba de la soyonomi. Ya, simana yang kali Kristen. Siapa yang dicangkok ini adalah kita bangsa kafir. Hanya waktu gelang Abu Yesus Keriso. Kemudian lah kalimat kita badulada lah cangkok, makanya dipakai kata cangkok. Ya. Yesus adalah bangsa Yahudi, orang Israel. Kemudian kali Kristen tahu warna badal Yawa. Legeru badal semane orang Yahudi. Makanya orang Yahudi pakai jenggot sana nama tua ya kita gelar pakai jenggot. Nah bangsa Yahudi pakai lapan geruran. Beda dengan kenapa? Karena kita membawa warna kita pada batang itu. Tahu warna tidak? Ya, nah kita sedang ucapo dunia sekolah. Terus yang apa bisa kan? Ya, woi warna-warna dunia dalam dunia dunia balaki, dunia udre, dunia sapusi. Jadi tulang berwarna macam-macam dan dunia dalam asal gitulah. Sudah biasa usul, sudah udre, sudah sapusi. Ya, ini makanya dan namanya cangkok. Ya, cangkok. Jadi kita membawa warna kita. Jadi kita bersyukur ke Luwalangi, kita bisa faleba baputu delata. Kita dicangkok ke sana supaya kita bisa masuk ke kota Yerusalem baru. Makanya ada di wajah kata saudara karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, benar cabang itu dipatah. Tak potong cabang dalam, bahkan untuk dipotong dalam adalah faleba itu. Menyadara cabang. Waktu dia dah curang pada anak, atau pada anak, lahan dalam musyawarah pada kepada. Sehingga selalu pada hari itu warna
Karena iwohe warganya masing-masing. Jadi ada namanya kesatuan. Mereka makan di dalam satu batang. Makan ila badal. Jadi makanya badal telah dicampurkan di antaranya dan turun mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi zaitun yang tidak berbuah tadi minumlah faleba yang badulah sebagai menjadi berbuah buah zaitun, tapi tetap buah zaitun lihat buah dia, tapi bisa dimakan. Makanya kita dalam puser jadi dia seseki faleba kita ke Yesus Kristus menjadi dia seseki tolak guna dia si lembaga begini dia si guna tiba-tiba setelah faleba itu bapak belah berubah menjadi dia si baga dia guna dibutuhkan. Nah, itulah dia orang yang sudah dicampur ke dalam batang yang hidup. Makanya itulah yang sebenarnya guna. Kenapa no tahan lugu moroi badulah sebagai so inilah minta khusus di pada badulah di dalam berseni. Nah, tinggal dalam di mana berseni, tinggal di pada masa-masa dan ibu gelar. Ya, dari khusus tidak mereka sama-sama berbagi makanan itu. Semua cabang-cabang itu penuh dengan makanan. Mereka kerjasama, makanya yang kata dari pusat kita kerjasama. Lo nanti salawa berarti siluman, lo salawa lo rumah itu kita sama di hadapan Tuhan. Makanya iwa Allah lo hadir di haji Buddha, lo dapat ini ya, lo hadir dapat rumah, semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita satu makan di dalam satu batang ya, satu batang. Kita gereja Tuhan telah dicampurkan pada batang yang hidup, yaitu Yesus sebagai mempelai surga. Ya, itu yang terakhir, memerintah sebagai raja. Kita memerintah sebagai raja. Benarlah 2 Timotius pasal 2:11-12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Jadi dikatakan di sini, benar perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Makanya kali kita berani mati untuk Yesus, berani mempertaruhkan nyawa kita mempertahankan Yesus. Kenapa? Supaya kita bisa hidup dengan Dia. Yang kedua, jika kita bertekun, kita pun ikut memerintah dengan Dia. Bertekun, tekun berdoa, tekun ibadah, tekun melakukan firman Tuhan, maka di anak akan bersama-sama memerintah Yesus sebagai Raja. Ini sila tekun lain tadi bisa memerintah sebagai Raja tadi. Jadi makanya kita harus tekun, ya. Terus mana? Orang yang tekun melakukan firman Tuhan, maka dia ikut memerintah bersama Yesus. Dia tekun melakukan firman. Kenapa yang tadi kata? Kenapa dia tekun melakukan firman? Karena firman itu menjadi terang Allah di dalam dirinya. Iwa itu soha ganomeke, soha romani pada dunia, tapi lei tekuni dalam rumah ini, lei lakukan dalam rumah ini, maka lei menjadi pelindung dunia dalam rumah ini. Ya, yang terakhir Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi tandanya Tuhan Allah membuat kita menjadi satu kerajaan besar. Dari saya berbagai-bagai bangsa, jadi kita satu kerajaan. Ya, dari situlah kita memerintah sebagai raja-raja besar. Ya, jadi bagi waktu dana, bagaimana kita memperingati audisi baik, kita renungkan bahwa ini terus sampai kita bisa masuk ke sana, ke kota Yerusalem. Yang betul itu soalnya